kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sahabat yang dikasihi Tuhan, sudah banyak hal yang kita hadapi di tahun 2023. Tahun 2023 mungkin merupakan tahun yang sulit yang pernah kita hadapi karena pandemi dan sebab lainnya. Kesulitan-kesulitan itu membuat kita lemah dan menjauh dari Tuhan. Karena itu, tahun 2024 ini merupakan kesempatan baik bagi kita untuk membuka pintu dan awal yang baru. Mari bersama-sama lukis 2024 dengan lembaran baru yang lebih baik lagi. Halo sahabat yang baik, selamat tahun baru. Berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah sahabat yang baik, kita sudah menyaksikan tadi tayangan pembuka bagaimana kita diingatkan bahwa tahun ini Tuhan akan membuka pintu-pintu mujizat dan pintu-pintu kemenangan untuk kita semuanya ya. Nah tema kita hari ini 2024 tahun untuk membuka pintu-pintu. Amin. Mari kita berdoa ya supaya tahun ini firman Tuhan ini terjadi. Tuhan akan membuka pintu-pintu kemenangan dan mujizat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur memasuki tahun yang baru ini. Kau mengingatkan kepada kami bahwa tahun ini menjadi tahun di mana Kau akan membuka pintu-pintu kemenangan, pintu-pintu mujizat, dan pintu-pintu janji Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Kami siap menerima firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menjadi jawaban dan kekuatan bagi kami semua di tahun yang baru ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Mari kita baca ayat selanjutnya, Mazmur 24 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Wah, luar biasa ya janji Tuhan untuk kita di tahun yang baru ini ya. Nah, sahabat yang baik, memasuki tahun 2023 yang lalu, Tuhan menaruh hati kami pesan Tuhan untuk tahun 2023 adalah Mazmur 23. Amin. Ya. Dan oleh anugerah Tuhan kami mengalami bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Kami tidak kekurangan, kami mengalami kebaikan Tuhan dan kami tidak takut karena gembala yang baik menyertai kami di sepanjang tahun 2023 itu ya. Ya benar ya, puji Tuhan. Dan memasuki tahun 2024 ini, Tuhan menaruh di hati kami pesan Tuhan untuk tahun 2024 adalah Mazmur 24. Amin. Bahwa Tuhan akan membuka pintu-pintu yang sudah tertutup berabad-abad, sebab Tuhan Raja Kemuliaan akan masuk untuk membuka pintu kemenangan, pintu mujizat, pintu janji-janji Tuhan dan lain-lain dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Jadi kita mesti tangkap ini Kita mesti tangkap hal ini ya. Janji Tuhan ini ya. Amin. Dan janji Tuhan untuk 2024 ini tidak ada satupun pintu-pintu yang tidak terbuka. Semua pintu-pintu pasti terbuka. Sebab Tuhan yang adalah Raja Kemuliaan, Tuhan semesta alam, Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan akan masuk untuk membuka pintu-pintu yang ada di depan kita. Jadi bersama Tuhan kita akan membuka pintu-pintu itu. Amin ya. Arti angka 4 dalam bahasa Ibrani
itu adalah dalet ya. Artinya adalah pintu. Jadi dalet itu artinya pintu. Di mana pintu ini adalah gambaran untuk masuk ke tempat yang baru, dan pintu ini juga gambaran transisi. Jadi tahun 2024 ini kita akan keluar dari kehidupan kita yang lama atau musim yang lama, dan kita akan masuk ke dalam kehidupan kita yang baru atau musim yang baru. Wah, dahsyatnya. Kita keluar dari kehidupan yang lama masuk kepada kehidupan yang baru, musim yang baru ya. Sedangkan Raja Kemuliaan adalah Yesus, dan Yesus adalah firman Allah yang hidup. Jadi ketika kita memperkatakan dan mendeklarasikan firman Tuhan yang sudah menjadi rema tentunya bagi kita, dan ini menjadi firman iman bagi kita, maka kita memiliki kuasa, kita memiliki otoritas untuk membuka pintu-pintu kemenangan, pintu-pintu mujizat, pintu-pintu janji Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Amin ya, kita aminkan itu ya. Amin ya. Nah, oleh karena itu ketika kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dengan firman Tuhan yang sudah menjadi firman iman atau rema di tahun 2024 ini, maka semua pintu-pintu kemenangan, mujizat dan janji-janji Tuhan yang selama ini tertutup akan terbuka. Sebab Yesus yang adalah Raja Kemuliaan akan masuk, dan bersama Yesus kita akan masuk ke dalam kehidupan yang baru atau musim yang baru. Amin. Ya, jadi tahun 2024 ini kita harus terus memenuhi hati kita dan pikiran kita tentunya dengan apa? Firman Tuhan, yaitu firman Tuhan yang sudah menjadi firman iman dan rema bagi kita. Sehingga firman-firman Tuhan ini menjadi apa? Janji-janji Tuhan, dan tentunya jawaban Tuhan untuk kehidupan kita di tahun 2024 ini. Dan bahkan dengan firman Tuhan ini yang akan membuka pintu-pintu kemenangan, pintu-pintu mujizat dan janji-janji Tuhan di tahun ini. Amin ya. Sehingga tahun 2024 ini kita akan hidup dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Penting banget ya, ya, hidup dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Ya. Sebab kita akan menjadi mitra kemenangannya Yesus yang berjalan bersama dengan Yesus untuk membuka pintu-pintu kemenangan, pintu-pintu mujizat dan janji-janji Tuhan yang ada di depan kita, dan membawa kita masuk ke dalam kehidupan yang baru atau musim yang baru di tahun 2024 ini. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Puji Tuhan, inilah kebenaran dan janji Tuhan untuk kita di tahun 2024 ini. Bahwa setiap firman iman atau rema yang kita perkatakan dengan iman tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman Tuhan ini akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Yaitu untuk membuka pintu-pintu kemenangan, mujizat dan janji-janji Tuhan di tahun 2024 ini. Melalui renungan singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tahun 2024 ini tidak ada satupun pintu-pintu yang tidak terbuka. Semua pintu-pintu kemenangan, mujizat dan janji-janji Tuhan pasti terbuka. Sebab Tuhan yang adalah Raja Kemuliaan, Tuhan semesta alam, Tuhan jaya perkasa dan Tuhan yang perkasa dalam peperangan akan masuk untuk membuka pintu-pintu. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Yesaya pasal 45 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja.
supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Memasuki tahun 2024 ini, kita harus bangkit dan percaya bahwa di dalam Kristus kita sudah diurapi dan sudah dipenuhi oleh Roh Kudus sama seperti Kores, sehingga kita sudah memiliki kuasa, kita sudah memiliki otoritas untuk dapat menggenapi rencana Tuhan. Sebab kuasa dan pengurapan Roh Kudus yang ada pada kita akan memberi kita kuasa, akan memberi kita otoritas untuk kita dapat apa? Menundukkan bangsa-bangsa yang ada di depan kita, untuk kita dapat melucuti raja-raja, dan untuk kita dapat membuka pintu-pintu kemenangan, pintu-pintu mujizat yang ada di depan kita di tahun 2024 ini. Sebab Tuhan berjalan di depan kita untuk meratakan gunung-gunung masalah, untuk memecahkan pintu-pintu tembaga, untuk mematahkan palang-palang besi yang menghalangi kita, dan untuk memberikan kepada kita harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi. Sehingga tahun 2024 ini kehidupan kita memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema 2024 tahun untuk membuka pintu-pintu. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM masuk, salah satu diantaranya dari Monica Clara. Silakan sayang. Ya. Isi DM-nya demikian. Halo Pak Agus Bumala, halo juga Monica Clara ya. Nah, dikatakan demikian, di tahun 2023 sebelumnya saya hidup jauh dari Tuhan. Saya tidak pernah ke gereja, tidak lagi berdoa, sibuk foya-foya bersama teman-teman dan lupa dengan keluarga. Mohon doanya Pak Agus Bumala agar di tahun baru ini saya bisa membuka pintu untuk hidup saya yang baru dan jauh lebih dekat kepada Tuhan. Wah, puji Tuhan ya. Keputusannya, komitmennya luar biasa ya. Luar biasa. Puji Tuhan Monica kalau saat ini Monica dengan rendah hati mau membuka pintu hati untuk Tuhan, mau kembali dekat dengan Tuhan, mengambil keputusan untuk berubah dan meninggalkan semua kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, ya, tetapi hari ini dengan sesuai dengan tema kita bahwa Tuhan akan membuka pintu-pintu mujizat dan pemulihan. Amin. Oleh karena itu, Monica harus menutup nih semua pintu-pintu kehidupan yang lama ya. Semua ditutup ya. Semuanya harus ditutup. Dan bersama Tuhan, mari Monica melangkah ke depan untuk membuka pintu-pintu kehidupan yang baru, dan Yesus yang adalah pintu itu untuk masuk dalam kehidupan yang baru. Nah, ini ada firman-Nya nih Monica ya, dalam Yohanes 10 ayat 9 dikatakan demikian. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Wow, luar biasa. Mungkin sahabat yang baik juga bisa pegang firman Tuhan ini ya. Mungkin ada sahabat yang baik saat ini di tahun ini mengatakan, aku mau kembali kepada Tuhan. Aku mau dekat kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita juga berdoa untuk Monica ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk anakmu yang terkasih Monica ini. Karena dengan kerendahan hatinya Tuhan, ia datang kepadamu mengakui segalanya dan mau menutup pintu-pintu hidupnya yang lama dan masuk ke dalam kehidupan yang baru, masuk ke dalam pintu yang baru untuk memulai kehidupan yang baru. Bahkan kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain, mungkin saat ini yang merasa begitu jauh dari Tuhan tetapi mengambil satu keputusan untuk datang kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, mau bersama-sama dengan Tuhan, memasuki kehidupan yang baru. Hari ini kami berdoa bagi kami semua Tuhan, baik Monica maupun sahabat-sahabat yang baik yang lain Tuhan. Kami berdoa, biarlah di tahun ini kami memasuki
pintu yang baru, kehidupan yang Amin. baru, musim yang baru bersama Engkau. Karena kami tahu di tahun yang baru dan di dalam tahun yang penuh kemenangan ini, Engkau membuka semua pintu-pintu di depan kami karena Engkau berjalan bersama kami, melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu, berkati Tuhan kami semua, khususnya Monica dan sahabat-sahabat yang baik yang lainnya. Biarlah melalui kehidupan kami saat ini kami mau melihat bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh dengan kemenangan karena Engkau membuka pintu-pintu di depan kami di tahun ini. Terima kasih Bapak. Terpujilah bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, ada DM berikutnya dari Robert Pangemanan. Mari kita lihat isi DM-nya ya. Halo Pak Agus dan Bu Mala. Halo juga Robert ya. Halo. Berharap sudah menyaksikan ya. Iya, kita harap ya. Terang kasih ini ya. Di tahun 2023 ini saya merasa sudah banyak melakukan dosa yang begitu banyak. Ya sampai saya malu. Mohon doanya Pak Bu, semoga di tahun 2024 saya bisa menjadi pribadi yang baru dan semua orang bisa memaafkan saya. Wah, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, ini ini satu luar keputusan biasa. yang luar biasa ya. Iya. Pasti surga bersuka cita nih. Amin, Wah, ya. anakku kembali gitu ya. Amin. Nah, puji Tuhan Robert, kalau saat ini mau mengambil keputusan dan komitmen untuk bertobat, berubah dan memulai kehidupan yang baru di tahun 2024 ini, karena Bapa di surga selalu siap dan terbuka hatinya untuk apa? Menerima dan mengampuni dan menerima anaknya kembali pulang ya. Bahkan untuk dipulihkan. memulihkan gitu ya. Amin ya. Dan tentunya juga surga pasti bersuka cita ya. Iya. Ketika satu orang bertobat. Ada firman Tuhannya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka kita adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pegang firman Tuhan ini Robert. Tuhan berkata Tuhan adalah setia dan adil. Dan Tuhan mau hari ini ketika kita mengakui dosa kita, kita percaya kita sudah diampuni dan disucikan. Begitu juga buat sahabat yang baik ya. Mari kita berdoa supaya hari ini Robert dan juga sahabat yang baik yang mau mengambil keputusan untuk bertobat, pegang firman Tuhan ini. Terima pengampunan yang dari Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk saudara kami Robert dan sahabat yang baik yang hari ini mengambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Dan hari ini mau kembali kepada Bapak. Biarlah hari ini firman ini terjadi. Kau mengampuni dosa mereka dan menyucikan mereka. Dan hari ini diberi anugerah dan kasih karunia untuk mereka hidup di dalam kebenaran di tahun yang baru ini. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita. Gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat responnya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat membuka pintu-pintu di tahun 2024 ini. Yang pertama, kita harus percaya
kita harus mengerti bahwa pintu-pintu yang sudah berabad-abad tertutup di tahun 2024 ini pasti terbuka. Karena Yesus yang adalah Raja kemuliaan dan Tuhan yang perkasa dalam peperangan akan masuk. Dan yang kedua, kita harus percaya dan kita mengerti bahwa Yesus adalah Raja kemuliaan, adalah firman Allah yang hidup. Jadi setiap firman iman atau rema yang kita perkatakan di tahun 2024 ini memiliki kuasa dan otoritas untuk apa? Untuk membuka pintu yang ada di depan kita. Yang ketiga, kita harus percaya dan mengerti bahwa di dalam Yesus kita sudah diurapi, sudah diberi kuasa dan otoritas, dan Tuhan memegang tangan kanan kita untuk kita bermitra dengan Tuhan, membuka pintu-pintu kemenangan, mujizat dan janji Tuhan yang ada di depan kita di tahun 2024 ini. Nah, sahabat yang baik, apakah memasuki tahun yang baru ini engkau sedang menghadapi pintu-pintu yang tertutup dan tidak ada jalan keluar dalam kehidupanmu untuk setiap masalah yang kau hadapi? Mari datang pada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, memasuki tahun 2024 ini, mari kita berhenti untuk mengandalkan dan memakai kekuatan kita sendiri. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat menolong kita melewati tahun 2024 ini. Dan mari saat ini buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari kita datang kepadanya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur bahwa di dalam Kristus kami sudah diurapi. Sudah diberi kuasa dan otoritas bahwa setiap firman iman yang sudah kami terima, yang sudah menjadi rema, yang ada pada mulut kami dan yang kami deklarasikan di tahun 2024 ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya semua firman iman yang kami deklarasikan di tahun 2024 ini akan berhasil melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan untuk membuka pintu-pintu kemenangan, mujizat dan janji-janji Tuhan di tahun 2024 ini. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah menyaksikan program Terang Kasih. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Bersyukur buat janjimu, ku bersyukur buat salibmu, ku bersyukur ku telah dibebaskan. Bersyukur buat darahmu, ku bersyukur buat wilurmu, ku bersyukur telah terjadi pertukaran. Kutuk diubahkan menjadi berkat, kutuk diubahkan menjadi berkat, berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Oh, pintu terbuka, berkat tercurah, pintu terbuka, berkat tercurah, berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Kutuk diubahkan menjadi berkat, kutuk diubahkan menjadi berkat, berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Pintu terbuka, berkat tercurah, pintu terbuka, berkat tercurah.